Jadi pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang pentingnya berpikir kritis. Tujuan berpikir kritis ini yaitu siswa mampu memahami pentingnya berpikir kritis setelah mengikuti layanan bimbingan klasikal ini. Adapun yang Ibu lakukan pada pertemuan kali ini yaitu Ibu akan membagi kelompok. Yang kedua, Ibu akan menayangkan video terkait pentingnya berpikir kritis. Ibu akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Langsung saja Ibu akan menayangkan video. Coba video lain. Hari ini gue kembali dengan video yang baru. Di video kali ini gue pengen banget membicarakan tentang critical thinking. Banget bikin seminar tentang critical thinking itu. Ya udahlah, akhirnya gue sempat ngobrol-ngobrol sama dia. Terus gue berpikir, kayaknya harus gue eksekusi nih video ini. Dan karena menurut gue skill untuk bisa berpikir kritis itu penting banget. Kalau misalnya lo nanya, kenapa sih kita mesti berpikir kritis? Pertama, karena ini abstrak banget kan, berpikir gitu. Ibaratnya ini cara lo untuk bernapas kayak. Emang ada ya orang yang gak bisa bernapas gitu intinya. Tapi ternyata banyak orang yang tidak bisa berpikir kritis. Gue pun gak selalu bisa berpikir kritis. Makanya gue sangat-sangat passionate gitu untuk bisa terus belajar supaya bisa critical thinking. Karena gini, tiap hari itu kan kita selalu dihadapin sama permasalahan-permasalahan gitu kan. Isu-isu, narasi-narasi. Ada yang gampang gitu, ada yang minor, ada yang susah banget. Ada yang gak terlalu berpengaruh buat diri kita dan hidup kita. Ada yang berpengaruh sekali gitu kan untuk kehidupan kita selanjutnya. Dan gak semuanya dari permasalahan itu bisa kita hadapi dengan cara berpikir yang biner. Meaning seringkali isu atau narasi tersebut ada banyak gray area-nya. It's not as easy as black and white. Maka dari itu dibutuhin suatu skill set supaya kita bisa akhirnya membuat keputusan yang matang dan bijaksana yang intinya udah bener-bener kita pikirin. Critical thinking ini saking esensialnya dia itu masuk tis ini nggak cuma berlaku untuk kayak misalnya kita di sekolah atau di kuliah atau di tempat pekerjaan kita, tapi literally tiap hari kita harus banget bisa critical thinking, berpikir kritis. Karena kan salah satu core dari critical thinking itu adalah kita harus bertanya. Kita harus punya curiosity atau rasa ingin tahu yang tinggi sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu supaya kita bisa enlighten gitu kan, jadi mengerti. Yang tadinya bingung jadi ngerti, yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu. Cuma seringkali ketika ada seseorang yang terlalu banyak bertanya, keingintahuannya itu terlalu tinggi, dianggapnya itu agak negatif. Nggak tahu kenapa gitu. Gue pun akhirnya juga melakukan yang sama. Kalau misalnya gue ketemu orang yang terlalu banyak nanya, terlalu ini, gue kayak anggap aneh lo ribet gitu. Selain dianggap ribet, dianggapnya tuh sok tahu lah atau sok pinter. Padahal kan sebenarnya kalau kita berpikir lagi, orang yang bertanya, yang banyak tanya itu karena dia nggak tahu gitu, karena dia tidak pintar. Makanya dia pingin pintar dengan cara nanya gitu kan. Terus kalau misalnya kita bertanya misalnya ke orang yang lebih tua, seringkali kita dianggapnya tuh ngeyel, rebellious gitu, kayak kurang ajar, for lack of better word. Misalnya kalau kita bertanya soal agama nih kan agama adalah salah satu value yang benar-benar dipegang banget nih sama orang Indonesia terutama. Sering dianggapnya kayak kenapa sih gitu lo mempertanyakan, udah lakuin aja gitu. Terlihatnya tuh seakan-akan tuh akidah kita rendah gitu kan, seakan-akan keimanan kita rendah. Padahal sebenarnya kan kritis terhadap agama bukan berarti kita tidak beriman gitu kan. Kita
ingin menambah iman kita dengan cara kita menggali lebih nih tentang agama kita. Makanya kita memiliki banyak pertanyaan ini supaya kita lebih percaya sama agama kita, kan gitu intinya. Akhirnya ada banyak dari kita, dan gue juga begitu, kita jadi punya inherited opinion. Maksudnya adalah